Selamat malam, pria-prianya Allah. Selamat malam ya. Kita walaupun malam hari ini suatu hal yang begitu indah ya buat kita. Karena apa yang akan kita dengar sharingnya dari hambanya nanti itu masalah tentang dosa ya itu. Ya ini nanti overcome the sin ya. Nah di sini kita perlu untuk nanti sama hambanya dijelaskan lagi ya. Terima kasih, selamat malam dan salam sejahtera buat semua, salam sehat juga buat hamba-hambanya yang hadir, buat saudara kita yang hadir. Sebentar saya akan silakan buat hambanya yang akan membawa puji-pujian ya. Silakan buat Bapak Baren ya untuk membawa pujian. Silakan Bro Baren. Ya, shalom Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Suara saya cukup jelas ya. Maaf ya, ini gitar saya kedengaran ya, Bapak. Jelas. Puji Tuhan ya. Kita akan segera mulai ibadah kita AMC ini. Mari kita undang Tuhan kesempatan malam hari ini untuk bertahta di atas segala puji-pujian kita. Dan mari kita rindukan kehadiran Tuhan kesempatan malam hari ini. Tetapi bukan cukup hanya malam ini, untuk seterusnya, untuk selamanya. Biarlah Tuhan tetap tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu yang kita perlukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah peliharakan kami Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Dan kalau kami ada sebagaimana ada semuanya karena kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan memuji Tuhan. Kami juga sebentar akan menerima firman Tuhan. Pakai setiap kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Urapi kami Tuhan. Yang kami perlukan hanya pengurapan yang pada Allah dalam kehidupan kami. Supaya pelayanan kami ini berdampak Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kami serahkan dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Ibadah kami ini tidak kami biarkan satu kuasa pun di dalam nama Yesus. Yang senantiasa mengintimidasi setiap hati pikiran kami, konsentrasi kami. Tapi biar kami patahkan kesempatan malam hari ini segala oknum-oknum yang lain di dalam nama Yesus yang mengganggu konsentrasi kami. Biar Roh Kudus yang senantiasa menguasai pikiran kami. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku bawa kepada Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Lagi naikkan dari awal pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Ku bawa ke
kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal lebih sungguh. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, oh, di hadapan tahtamu. Yesusku, terima. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, oh Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Mari kita sembah Tuhan. Oh Tuhan, ini persembahan kami, pujian kami naikkan malam ini bagimu. Mari sembah Dia. Mari kita berikan penyembahan kita yang terbaik kesempatan malam hari ini dalam waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, mengasihi kami. Haleluya, haleluya.
bagimu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai dan buka ibadah kami kesempatan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak-Bapak. Kesempatan malam hari ini saya tergerak untuk mungkin ada yang bersaksi. Atau gini aja, saya pengen bersaksi nih ya Bapak-Bapak ya. Seperti ini kisahnya. Tadi pagi itu hari ini sebenarnya hari ini kebetulan saya dapat jadwal vaksinasi kedua gitu ya. Jadi karena saya itu vaksin di Kabupaten KBB karena memang KTP saya di sana waktu berapa bulan 28 hari yang lalu itu lebih gampang lah gitu ya kan KTP dan lain sebagainya. Dan memang iya jadi tidak butuh banyak proses vaksinasi pertama itu langsung lah gitu ya. Akhirnya berlanjut kedua ini. Dosis yang kedua ini ya tetap harus ke sana lagi ke KBB pada Larang seperti itu. Nah begini ceritanya, singkat cerita seperti ini kesaksian saya. Saya itu mempersiapkan kendaraan mobil seperti itu, depan rumah itu dia sedikit menurun jalannya dari teras itu. Bapak-bapak ketika saya itu seperti ini, saya menggeser sedikit untuk saya lap-lap dulu seperti itu. Nggak tahu karena saya mungkin banyak pikiran mempersiapkan anak sekolah di rumah dan juga bersama istri, terus sudah gitu persiapan juga untuk vaksinasi ini supaya cepat-cepat berangkat seperti itu. Tiba-tiba saya menggeser mobil ini seperti itu, saya masukin persneling 1 seperti itu, tapi ternyata dalam keadaan itu ada turunan sedikit, saya nggak tahu kenapa seperti saya kehilangan nggak merasa seperti itu, mobil itu jalan Bapak-bapak, karena sempit gangnya. Itu di depan saya itu juga rumah penduduk seperti itu. Akhirnya gini, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hitungan berdetik seperti itu, saya seperti kehilangan segala sesuatu gitu ya. Waduh, saya itu dalam kondisi memang koplingnya saya injak tetap, tapi persneling udah masuk 1 seperti itu. Saya, ini mobil kenapa jalan gitu ya? Itu dalam setengah jengkal lagi itu tiba-tiba saya injak, yang saya injak apa? Gas. Wah mobilnya menjerit, wah gitu langsung keluar semua. Bayangin, yang saya saksikan seperti ini, kurang dari setengah jengkal, seumpama kopling itu saya lepas, udah rumah orang hancur, mobil saya hancur dan lain sebagainya.
Tapi saya bersyukur seperti ini. Saya langsung sadar seperti ini, ya Tuhan kenapa ya? Kayak katanya saya nggak konsen gitu ya. Saya harus mempersiapkan untuk segala sesuatunya. Nggak pernah seperti itu. Biasanya santai-santai aja seperti itu ya. Kebayang nggak? Aduh, ya ampun sampai keluar tetangga gitu ya. Kenapa gitu ya? Mungkin ya. Karena bayangin bisa mungkin bapak-bapak pernah kejadian seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya. Kalap dan sebagainya. Waduh. Tapi dalam hitungan detik itu saya pikirin ini rem di mana gitu kan gitu ya. Tapi puji Tuhan, nemu remnya bapak-bapak. Dalam sudah gasnya diinjak dan gasnya mesinnya udah tinggi seperti itu, saya ketemu gas rem itu dan sontak itu seperti ini aja dekatnya ke pagar orang bapak-bapak. Kebayang nggak? Saya nggak bisa bayangin jantung saya itu sportnya gimana. Dan untuk menahan rasa malu itu biasa aja, langsung ambil lap, dilap-lap. Seperti itu ya. Padahal orang udah nonton gitu ya. Dan nggak ada yang nanya seperti itu. Dia pikir saya manasin mobil seperti itu dan lain sebagainya seperti itu. Intinya adalah semuanya karena kasih Tuhan. Kalau nggak barabe bapak-bapak, gitu ya, repot gitu ya, repot apa mungkin gitu ya, vaksin mungkin bisa nggak jadi pergi dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan semuanya terkendali saat itu juga. Ini insiden gitu ya kan. Karena dan saya yakini ya ampun saya kurang konsen gitu ya. Saya kurang konsentrasi hanya untuk memikirkan vaksinasi seperti itu ya. Bagaimanalah supaya cepat dapat gitu ya. Karena jauh seperti itu. Dan puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Saya ketemu rem itu bapak-bapak. Ya, oleh karena Tuhan saya menemukan rem, gitu ya kan. Judulnya seperti itu. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, ya kan gitu ya. Artinya apa? Kalau kita mengandalkan segala skill kita, segala kemampuan kita, segala keilahian kita, ternyata ada suatu saat bahwa hitungan per detik itu segala sesuatu hilang dari kita. Apa yang bisa mengendalikan adalah Tuhan, itu yang saya renungkan. Artinya apa? Wah, saya jago nyetir nih, bisa apa? Bisa aja terjadi, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Tapi apa? Saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, meyakini bahwa hitungan per detik Tuhan ingatkan saya untuk menginjak rem itu bapak-bapak. Akhirnya apa? Saya nggak menambah-nambahin ya. Tadi kan ukurannya kan segini kan, tetap ukurannya segini bapak-bapak ke rumah orang. Ya kan tadi kan segini kan. Jadi tadi kan nggak seperti ini. Jadi artinya apa? Cerita ini adalah cerita yang nyata seperti itu. Aduh gitu ya. Semuanya karena anugerah Tuhan. Ya mungkin saya kebawa dari pagi jadi nervous sepertinya, tergesa-gesa untuk menyampaikan karena apa? Ini adalah berkat Tuhan bagi saya. Kalau enggak, aduh semuanya ke sana nggak jadi dan ini harus ya. Tetapi yang intinya juga memang perlu kita juga harus hati-hati dan konsentrasi. Ya itu pesannya. Mungkin bapak-bapak ada yang bersaksi. Ya itu semuanya pertolongan Tuhan. Selamat malam. Mari silakan Bapak Beno. Salam semuanya. Pria-prianya Allah yang terkasih. Izinkan saya bersaksi saat malam hari ini. Memang saya harus saksikan ini buat kekuatan iman kita. Saya minta waktu berapa saat ya Pak Pendeta Jimmy. Mungkin terhalang oleh kesaksian saya ini. Juga untuk rekan-rekan senior. Biar kiranya kita apa yang dikatakan oleh Bro Baren barusan adalah semua adalah kasih anugerah Tuhan ya. Malam ini saya menyaksikan penyertaan dan perlindungan Tuhan atas saya, di mana selama 1 bulan ini, memang 1 bulan yang penuh dengan kecemasan, bukan saja oleh COVID. Hal ini saya alami sewaktu saya di Pangandaran, hampir 1,5 bulan penuh ya. Jadi kejadiannya yang pernah saya saksikan di kebaktian Zoom minggu 2 minggu yang lalu ya, tanggal 21 Juni, kejadian saya terhindar dari siraman asam sulfat yang dapat menyebabkan cacat di muka karena teman saya yang terkena kecipratan asam sulfat sampai saat ini masih belum normal, baik itu kondisi kulit maupun matanya. Kemarin habis dioperasi dan tidak bisa normal kembali ya. Tapi semua Tuhan menyertai saya selama saya di tokonya. Dalam kejadian tersebut saya ditarik sama Tuhan untuk pindah ke lain lokasi.
apabila saya tetap tinggal di lokasi itu, pasti saya juga sama mengalami cacat kulit dan muka sekujur tubuh. Karena apa? Terbukti kaos yang dipergunakan, celana yang dipergunakan itu bolong semua. Itu pertama, tanggal 21 Juni. Penyertaan perlindungan Tuhan juga terjadi atas anak saya. Selama saya tinggal di Pangandaran, saya tinggalkan di Bandung. Kedua anak saya tinggal di Bandung di rumah. Pada satu malam saya akan mesbah doa dengan istri saya waktu tanggal 29 Juni. Lalu telepon berdering. Saya sudah siap-siapkan pujian, istri saya juga akan memuji Tuhan, lalu telepon berdering. Dan dikatakan oleh anak saya bahwa penciumannya hilang. Ya, yang satu lagi demamnya sama flu sedang dialami oleh anak saya juga. Dua-duanya terserang. Waktu itu istri saya mau pujian, nggak jadi, puji Tuhan. Malah jadi menangis dan suasana mesbah doa beberapa menit terjadi sesuatu kekacauan ya. Jadi saya waktu itu memutuskan saya doa dulu aja. Istri saya mengajak malam itu juga pulang ke Bandung. Tetapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan karena jam 6 sore. Waktu akan mesbah doa karena saya tiap sore saya ada mesbah doa dengan istri. Dan apa yang dilakukan waktu pujian diangkat, itu suasana menjadi teduh, menjadi tenang kembali seperti Tuhan Yesus menenangkan badai yang sedang bergelombang. Waktu itu saya tenangkan istri saya, memuji nama Tuhan. Lalu saya setelah doa mesbah, lalu saya arahkan anak-anak saya yang di Bandung pakai video call, diarahkan pakai obat ini, obat itu yang pakai standar. Ya, puji Tuhan, kedua anak saya yang saya tinggalkan dan di 10 hari kemudian anak saya boleh kembali normal. Itu adalah penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang terakhir yaitu tanggal 2 sekitar tanggal 18 Juni ya. 18 Juli. Istri saya terserang demam. Ini terjadi masih di Pangandaran. Ya, saya tidak mengira bahwa istri saya akan terpapar COVID karena di hari keempat istri saya itu boleh sembuh ya dengan obat-obatan yang standar dan kembali istri saya bisa beraktivitas, tetapi masih suara saya terdengar jelas belum, Baren? Ya, saya lanjutkan ya. Di hari keempat istri saya boleh kembali sembuh. Ya, dia bisa keramas aktivitas. Di hari ke-6 terjadi bukan demam, bukan panas dingin, bukan flu, tetapi pusing dan sesak napas. Saya pikir ini kondisi ini sudah dialami oleh istri saya, vertigo. Jadi saya diagnosanya vertigo. Saya ke dokter karena istri saya tidak bisa pergi ke dokter. Saya katakan kejadiannya begini-begini, dia kasih obat vertigo sama vitamin juga antivirus. Jadi kejadiannya berselang sampai 1 minggu belum kelar juga itu sesak napas dan pusingnya. Dan maaf ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, istri saya sudah buang air besar di kasur, buang air kecil di kasur, ya sudah sikat gigi di situ. Saya tidak peduli, saya rawat, ya saya urus, dan saya tetap kasih semangat dengan doa-doa, dengan pujian. Ternyata apa? Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Waktu hari Sabtu, saya mencoba untuk bawa istri saya jemur dalam kondisi yang saya kelihatan masih segar.
Saya pegang, saya jemur di depan rumah. Ternyata apa yang terjadi, yaitu istri saya pingsan sampai matanya melotot ke saya. Saya kaget, saya mau berteriak ke tetangga, istri saya udah menggelepar. Saya tarik istri saya ke ruang tamu ya, seperti saya narik karung beras 1 kintal. Saya paksa ke dalam, lalu saya baringkan, saya kasih minyak kayu putih, saya doakan terus, dan ternyata di 10 menit kemudian istri saya siuman. Udah siuman di hari berikutnya, hari Minggu, kelihatan memang segar dan kelihatan ada semangat. Hari Senin saya putuskan untuk pulang, tetapi saya nggak tega untuk ngomong ke istri saya pulang ke Bandung karena kondisinya takutnya di jalan ada sesuatu yang terjadi. Karena Pangandaran Bandung jaraknya kan sekitar 200 km. Sewaktu saya sudah doa pagi, saya keluar, saya cuci mobil sekitar 7:30, saya digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bilang, kamu percaya saya ada, kamu percaya, iman kamu percaya kepada saya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak mau bawa istri saya, istrimu? Lalu saya sudah cuci mobil, saya masuk ke dalam, saya mau bicara tapi nggak tega. Untuk ngobrol, ngajak ke Bandung, saya tidak tega karena dia lagi duduk, lagi sudah sarapan, tetapi dia tiba-tiba bicara, ayo kita pulang ke Bandung sekarang. Di situ ada motivasi, saya langsung beres-beres rumah, siapkan mobil, istri saya kasih makan, saya kasih obat lagi, vertigo. Lalu berangkatlah saya ke Bandung. Ya, di sepanjang perjalanan apa yang terjadi? Istri saya teriak-teriak, bukan teriak-teriak sakit, teriak-teriak histeris, bukan. Istri saya memuji Tuhan. Saya ingat lagunya. Waktu saya lagi nyetir, saya kaget. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Sampai berapa kali dia nyanyi lagu itu dan berhenti, dan dia telepon ke mamahnya, karena mamahnya di Banjarsari. Saya pikir kalau misalkan ada sesuatu terjadi di perjalanan antara Bandung Banjarsari, saya akan simpan di rumahnya di Banjarsari, di mama mertua saya. Tetapi apa yang terjadi? Dia bilang, tidak usah mampir, kita langsung bablas ke Bandung. Sepanjang perjalanan, dia minta lagu rohani, disetelkan, saya setelkan. Sampai di Bandung, tadinya tujuan saya ke Taman Kopo Indah, ke Dokter Klip, saya mau periksakan langsung. Ternyata Dokter Klip tidak melayani untuk pasien waktu itu, karena libur. Ternyata saya kebingungan, waktu itu saya putuskan untuk ke Dokter Bina, ke Pagarsi. Nyuruh adik saya, suruh daftarkan. Ternyata di Dokter Bina pun tidak bisa untuk hari itu, untuk besoknya. Saya bilang, tolong usahakan ke petugas piketnya, minta tolong, ini pasien sudah darurat. Bilang. Lalu 15 menit kemudian, adik saya telepon, udah sekarang bawa aja langsung ke Bina, ke Pagarsi. Jadi saya dari Ranca Ekek langsung ke Pagarsi. Nyampe di Pagarsi jam 6:30 malam, hari Senin. Lalu langsung masuk ke ruang praktek, oximeter dipasang sama Dokter Bina. Apa yang dikatakan Dokter Bina waktu itu membuat saya panik, membuat saya kaget. Dokter Bina bilang begini, karena saturasinya di 61, Dokter Bina bilang, waduh ini gawat, ini COVID ini gawat, langsung dirawat ya. Ini saya kasih surat. Saya tidak bisa bertindak apa-apa. Sekarang harus masuk malam ini. Saya juga jadi kaget. Saya jadi panik. Itu di saturasi di 61 istri saya waktu malam ini. Lalu Dokter Bina ambil suntikan dan disuntik ke istri saya. Saya sambil panik sama adik saya ditemenin. Saya menuju ke rumah sakit
ibu dan anak di Leuwi Panjang ya. Jadi saya langsung ke IGD, lalu petugas di IGD keluar, lalu di oximeter lagi istri saya, dan sekarang saturasinya jadi 80 naik ya. Saya katakan di perjalanan ke istri saya, kamu harus kuat. Tuhan Yesus berserta dengan kamu, sambil saya pegang jidatnya waktu itu. Ya, saya kuat katanya. Lalu di rumah sakit di Leuwi Panjang itu peralatannya kurang lengkap. Petugas IGD merekomendasikan kepada saya ke Immanuel atau ke Santosa. Saya pikir, wah daripada ke situ, saya ke Edelweiss yang di bypass. Di sepanjang perjalanan, anak saya telepon, ya, tidak usah ke Edelweiss, langsung ke Bormeos saja. Dari Buah Batu saya belokin, langsung menuju ke Bormeos ya. Jadi jam 9:30 saya sampai di Bormeos, lalu masuk ke IGD, diperiksa saturasinya menunjukkan 90. Saya pikir saya tidak ngerti apa itu saturasi, apa itu oximeter. Tapi waktu itu keadaan semakin merendah ya, jadi tidak panik seperti semula. Waktu itu diperiksa, masuk IGD, dan puji Tuhan kamar juga ada. Lalu diperiksa lab, diperiksa darahnya, di swab hasilnya negatif, walaupun besok harinya PCR-nya positif. Dan yang terjadi waktu di Pangandaran itu, COVID itu menyerang paru-parunya. Jadi paru-parunya ada plek, ada bintik putih, kiri 3, kanan 3. Sewaktu bergumul si COVID akan merenggut nyawa istri saya bangun waktu itu jam 1, jam 2 malam. Saya bangun karena udah ngigau, udah nggak karuan. Waktu itu saya sempat berdoa, saya ingat di Matius 26 ayat 36, ya Bapakku, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu terjadilah. Sampai saya ikutin doa itu 3 kali. Saya kasih minum, saya bangunkan istri saya, dan waktu itu reda kembali ya itunya. Si COVID-nya mungkin lari. Si COVID-nya itu mungkin menghindar lagi waktu itu di Pangandaran. Dan puji Tuhan, walaupun malam hari ini suasana hati saya masih bercabang memikirkan yang sakit, juga hal-hal yang lain, tapi puji Tuhan saya boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kaum pria di AMC ini. Mungkin ini kesaksian saya, dan Tuhan tetap memberi kekuatan kepada saya, juga penyertaan dan perlindungan kepada saya, juga kepada Bapak-Bapak yang saat malam ini bersama-sama satu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian kesaksian saya, kiranya menjadi kekuatan buat kita sebagai kepala keluarga. Terima kasih Bro Baren, Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya, kesaksian Kobeno, kiranya Tuhan Yesus akan menyempurnakan kesembuhan dari Cimonik ya. Memberkati karena waktu, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Naikkan pujian ini baru waktu selanjutnya serahkan kepada Pak Jimmy. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Waktu selanjutnya serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jimmy. Ya, selamat malam semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biar Tuhan memberikan pengertian kepada kami, supaya apa yang kami dengar bukan hanya sekedar pengetahuan,
tapi firman yang membebaskan, firman yang menguatkan, firman yang menginspirasi kami semua Tuhan, supaya kami bisa mengatasi, kami bisa menaklukkan setiap dosa dan kelemahan-kelemahan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi selamat malam, shalom semua Bapak Ibu, Bapak-bapak, saya ada ibu-ibu lagi ya, salah. Oke. Nah hari ini Pak Andreas atau Pak Yusman bisa ditunjukkan slide-nya. Ya. Ya. Oke. Nah, ketika kita berbicara soal dosa, ya, dosa sebenarnya kan sesuatu yang bertentangan dengan lawan dari dosa adalah bicara soal kekudusan, ya. Ya, kekudusan. Sebelum kita akan bahas tentang pengertian dosa, ya, apa itu dosa. Nah, saya ingin kita melihat dulu dari sisi positifnya, ya, yaitu bicara soal kebenaran. Bisa next, Pak. Ya. Ya, antara kekudusan dengan dosa, dan hari ini kita mau renungkan dulu bicara tentang apa itu kekudusan. Oke, lanjut Pak. Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami ketika kita bicara soal kekudusan. Yang pertama, ya, pemahaman ini perlu kita pahami bahwa dosa itu menurunkan nilai diri kita. Jadi ketika orang berdosa, melakukan dosa, bersikap berdosa, ya, dia melakukan tindakan-tindakan dosa, ya, dosa itu menurunkan nilai diri kita. Sedangkan kekudusan menempatkan nilai diri kita di posisi yang sebenarnya, bahkan meneguhkan, menguatkan, ya, apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya bahwa kita hidup dalam kekudusan, ya. Nah, yang kedua, kekudusan adalah posisi yang terbaik yang Tuhan tetapkan kepada kita. Jadi ketika Tuhan menginginkan kita hidup dalam kekudusan atau kesucian, sebenarnya Tuhan sedang memberikan sebuah posisi yang terbaik, ya. Ketika orang memilih lain dari kekudusan, ya, berarti dia sedang berada dalam sebuah posisi atau keadaan atau kedudukan yang bukan yang terbaik. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kita untuk hidup dalam kekudusan, itu adalah sebuah posisi yang terbaik, ya, yang Tuhan telah tetapkan kepada kita. Jadi ketika pria diperintahkan untuk hidup kudus sama seperti Tuhan hidup kudus, itu adalah sebuah posisi yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang ketiga, bicara tentang kekudusan. Nah, ini yang perlu menjadi bagian atau iman kita, bahwa ternyata ada sukacita dalam hidup kudus. Ada sebuah pemahaman yang salah ketika kita bicara tentang kekudusan, seolah-olah kekudusan adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang menghambat, bahwa ternyata bahwa sebenarnya kekudusan adalah di dalamnya ada sukacita dalam kehidupan kudus. Ya, oke, next Pak. Nah, kita perlu memahami, ya, ada 3 hal yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, khususnya dalam Efesus 1 ayat 4 dan berikutnya. Nah, ini sesuatu yang menjadi dasar supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Ya, yang pertama, Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Supaya kita kudus, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dari sejak awal Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya, supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi kerinduan Tuhan supaya kita hidup dalam kekudusannya. Dan Allah sudah memilihnya sebelum dunia dijadikan. Terus yang berikutnya, Pak. Bukan hanya sekedar memilih, ya, Tuhan sudah menjadikan kita anaknya itu sejak semula. Ya. Jadi kita menjadi anak Tuhan, sudah Tuhan tetapkan sebelum dunia ini dijadikan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia bukan hanya sekedar memilih, Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Kapan?
sejak semula. Oke, lanjut Pak. Dan yang ketiga, ya, Tuhan sudah merancangkan, ya, bahwa yang Tuhan menebus kita dengan darahnya, ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, ya. Ini sebuah dasar yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan sudah menjadikan kita, ya. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menjadikan kita, bahkan Tuhan menebus kita, ya. Tuhan mengampuni dosa kita. Dia mencurahkan darahnya supaya kita hidup dalam apa yang Tuhan inginkan. Lanjut Pak, boleh. Selanjutnya. Nah, ini ketika kita bicara tentang kekudusan, kesucian, ya, itu selalu bicara juga soal lawan dari kekudusan adalah hal-hal yang sifatnya amoral. Bicara tentang lawannya adalah tidak taatan, kemunafikan, nilai-nilai dunia, bahkan kesucian juga berhubungan soal yang namanya relasi hubungan kita dengan orang lain. Oke, lanjut. Next. Oke. Ada masalah ya? Oke, saya lanjut ya Pak. Nah, ketika kita bicara tentang ya ini adalah karya Kristus di kayu salib. Bisa balik lagi kasih dosa. Nah, manusia itu punya 4 status, ya. Status yang pertama adalah sebelum Koneksinya putus apa Jimmy? Oke. Bisa kedengaran lagi suara saya? Rupanya internetnya ada masalah. Jelas Pak? Oke, ya oke. Ya, lanjut. Udah bisa Pak? Iya jelas Pak. Silakan lanjut Pak. Oke. Jadi ada 4 status yang saudara perlu paham. Status pertama adalah ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Jadi manusia Adam sebelum jatuh dalam dosa, Adam ya punya kemampuan, dia bisa berdosa, bisa juga tidak berdosa. Manusia tidak punya kemungkinan untuk hidup benar. Manusia berada dalam keadaan yang namanya berdosa. Nah, berita baik adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Status kita dikembalikan sama seperti ketika pertama kali kita diciptakan seperti Adam. Manusia atau kita dapat berdosa, dapat juga tidak berdosa. Ya, artinya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, kuasa untuk hidup benar, kuasa untuk hidup suci, sama kedudukannya seperti ketika Adam belum jatuh dalam dosa. Nah, baru nanti status berikutnya ketika kita berada di dalam kekekalan, kita tidak berdosa lagi. Ya. Tapi ini yang perlu saudara percayai, saudara perlu pahami, bahwa kita yang percaya Yesus, kita dapat tidak berdosa. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak dalam satu hari kita tidak berdosa? Bisa. Ya, karena Tuhan sudah memberikan potensi itu. Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya, memberikan kemampuan itu kepada kita. Ya. Nah, ini yang perlu saudara pahami juga begini. Tahukah saudara bahwa orang yang terima Yesus adalah, saya adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Ya, karena ini penting, karena ketika kita merasa bahwa kita benar, bahwa kita ini seolah-olah udah hidup kudus dan kita tidak bisa jatuh, itu juga menjadi sebuah permasalahan buat kita. Kita perlu mengerti pemahaman ini. Saya adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Ya, Paulus pernah bilang bahwa perkataan ini benar, bahwa Yesus datang untuk
menebus orang manusia berdosa, dan sayalah orang yang paling berdosa. Ya, sudah lanjut Pak. Ya, nah ini yang kita akan masuk mulai memahami bagian ini. Saudara sekalian, dalam konteks keselamatan, saudara perlu mengerti 3 dimensi ini. Ya, dimensi yang pertama adalah dimensi masa lalu. Yang kedua adalah dimensi saat ini. Yang ketiga adalah dimensi masa yang akan datang. Ya, kalau bahasa teologisnya, dimensi masa lalu adalah kita mengalami yang namanya pembenaran. Saat kita terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh karena karya Yesus. Kita dari orang dosa berubah status menjadi orang. Ya, kalau pembenaran justification, dimensi saat ini adalah pengudusan sanctification. Nanti akan ada dimensi yang akan datang. Kita akan mengalami yang namanya dimuliakan, pemuliaan yang disebut dengan glorification. Ya. Nah, kenapa kita perlu bahas ini? Terutama di bagian dimensi masa lalu dan dimensi saat ini. Ya. Oke, next Pak. Nanti saya ingin jelaskan bagian ini. Nah, bicara tentang pembenaran, ya, akhirnya kita menemukan bahwa bicara tentang dosa, ada 2 bagian, ya, yang disebut dengan dosa status, ya, itu di dalam bagian dari pembenaran itu, ya. Dosa status itu adalah sebuah dosa, ya, yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Sebuah dosa yang membuat kita terputus hubungan kita dengan Tuhan, ya. Tapi ada jenis dosa yang lain, yang ini yang harus kita menang, terutama bagi orang-orang yang sudah statusnya dibenarkan, ya, yaitu disebut dengan yang namanya pengudusan. Tapi kita berjuang tentunya, kita akan terutama sebagai seorang pria, yaitu terutama yang disebut dengan dosa moralitas dan dosa sikap. Ya, dosa moralitas adalah bicara hal-hal yang sifatnya perbuatan, sedangkan dosa sikap adalah bicara tentang sikap hati kita, iri hati, dengki, sombong, ya, sesuatu yang ada di dalam. Nah, saudaraku sekalian, dosa moral dan dosa sikap ini bisa menghambat persekutuan kita dengan Tuhan, yang membuat kita seolah-olah terputus dari hadirat Tuhan, ya, menghambat persekutuan kita. Ya, sedangkan dosa status adalah sebuah dosa, ya, yang membuat betul-betul kita terpisah dari Tuhan. Nah, sebelum kita bahas soal dosa moral dan dosa sikap, ya, nanti saya akan menjelaskan ada tips yang perlu kita renungkan bersama dan kita praktekkan bersama. Saya ingin mulai dengan yang namanya dosa status dulu, ya. Oke, next Pak. Silakan Pak. Nah, saudaraku sekalian, dalam 1 Yohanes, ya, disebutkan menarik sekali, dikatakan Yohanes dalam 1 Yohanes 1 dijelaskan begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ya. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa saya sudah dalam Tuhan, saya tidak berdosa, ya, artinya saya orang benar, ya. Saudara lihat gambar pria ini, ya, ya, begitu angkuh dan begitu sombongnya. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 atau ke-8 dan berikutnya dikatakan gini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ya. Karena Alkitab sudah bilang tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Ya. Yang kedua, kalau orang berkata bahwa dirinya tidak berdosa, kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Justru kebenaran tidak ada dalam kita. Dan dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, itu membuat dia menjadi pendusta. Tuhan dianggap sebagai pendusta, membohong. Karena fakta Alkitab menjelaskan semua manusia berdosa. Dan kita semua adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Nah, terus dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ya,
Alkitab bilang firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya. Next, Pak. Ini statement ini penting. Berikutnya. Nah, saudaraku sekalian, dosa yang tidak terampunkan adalah sikap yang merasa diri benar. Ya. Artinya kalau orang merasa dirinya benar, dia tidak membutuhkan Kristus lagi. Dan dia tidak membutuhkan lagi yang namanya kasih karunia Tuhan. Ya. Berarti ketika kita menolak Kristus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia, inilah yang Yesus katakan adalah disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Saudara sekalian, mungkin selama ini kita memahami begini. Yang disebut menghujat Roh Kudus adalah misalnya menghina pendeta. Atau terakhir-terakhir mungkin zaman dulu orang mempermainkan karunia Roh Kudus. Atau menghina orang yang berbahasa roh, katanya itu adalah menghujat Roh Kudus. Padahal bukan, saudara sekalian. Yang disebut dengan menghujat Roh Kudus adalah menolak pekerjaan dari Roh Kudus yang terbesar. Apa itu? Menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dosa ini yang saya sebut adalah dosa yang tidak terampunkan, atau dengan kata lain disebut dengan dosa status tadi. Ya. Kenapa orang hanya di dalam Yesus, hanya orang yang percaya Yesus diselamatkan, bahkan dikuduskan? Karena ini adalah titik tolak atau turning point, ya, titik tolak ketika orang pertama kali untuk hidup dalam Tuhan adalah memastikan dirinya. Dia percaya, yang pertama dia adalah orang berdosa, yang kedua dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Yesus adalah anak Allah. Jadi yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus adalah menolak pekerjaan Roh Kudus yang terbesar, yaitu menyatakan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan anak Allah. Jadi kalau 1 Yohanes 1 tadi bilang, dosa yang tidak terampunkan adalah dosa yang merasa dirinya benar. Sebenarnya maksud yang di dalamnya adalah orang yang tidak butuh lagi Yesus. Orang yang tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Nah, pastikan kita semua yang hadir malam hari ini, kita sudah membuka hati kita. Kita sudah mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti dosa status kita sudah selesai. Karena kita bukan lagi disebut sebagai orang berdosa, tapi kita disebut sebagai orang benar. Nah, saudaraku sekalian, mungkin saya ingin menjelaskan poin ini yang penting, karena berkaitan dengan dosa status juga. Ya, dalam pemahaman apa itu dosa? Ya. Ada orang ditanya, apa sih dosa? Ya. Ada yang bilang dosa adalah melenceng dari sasaran misalnya. Pengertian dari hamartia kan meleset dari sasaran, melenceng dari sasaran Tuhan. Ya. Nah, saudaraku sekalian, kita baru tahu yang dimaksud meleset dari sasaran itu karena dia tidak mau terima Yesus. Tapi kalau meleset dari sasaran cuma hanya sasaran tertentu, oh saya meleset dari sasaran. Nah, kalau dosa hanya sekedar meleset dari sasaran, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Ya, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia. Kalau hanya sekedar meleset sasaran dalam pengertian umum gitu. Oh, saya salah nih. Ya, kalau cuma hanya salah begitu, Yesus nggak perlu datang ke dalam dunia. Ada orang yang bilang dosa adalah tidak taat. Nah, kalau dosa adalah tidak taat, ya Tuhan tinggal ampuni. Dan kita tinggal minta ampun, Tuhan saya minta ampun karena saya tidak taat, Tuhan ampuni. Ya. Atau ada orang yang bilang begini, oh dosa itu adalah berbuat jahat misalnya. Nah, kalau dosa hanya sekedar berbuat jahat, ya kita tinggal bertobat, minta sama Tuhan, Tuhan saya berhenti dari berbuat jahat saya. Saya bertobat, saya terima Yesus. Artinya saya bertobat, saya tidak mau melakukan lagi kesalahan-kesalahan saya. Selesai. Tapi ternyata kalau dosa cuma hanya karena disebut sebagai berbuat jahat, tidak taat, pelanggaran hukum, ya Yesus nggak perlu datang. Tapi saudaraku sekalian, ternyata dosa sangat serius. Dosa bukan hanya sekedar tindakan. Apakah membunuh, berbuat jahat,
Dosa juga bukan hanya sekedar sikap hati, iri hati, sombong. Tapi dosa sebenarnya adalah ketika Tuhan bicara dosa adalah sebenarnya bicara tentang status. Makanya disebut sebagai pendosa. Disebut sebagai orang berdosa. Alasan itulah karena dosa itu sangat serius. Sangat membahayakan. Kalau saya sering menyebutnya, kita ini adalah pabrik dosa. Apa saja yang kita lakukan, yang kita pikirkan, apa saja yang kita kerjakan, semuanya keluar adalah dosa. Karena pabrik dosa. Nah, karena kita adalah pabrik dosa, tidak ada jalan lain. Kita harus berubah, dibenarkan. Kita harus berubah dari pabrik dosa menjadi pabrik kebenaran, misalnya. Atau kita adalah orang berdosa, status kita adalah pendosa. Tidak ada jalan lain, saudaraku sekalian. Karena begitu seriusnya dosa. Yesus datang untuk menebus kita di kayu salib. Untuk menyelamatkan kita. Ya. Tidak ada jalan lain. Hanya salib yang bisa menyelesaikan semuanya itu. Ya. Next, Pak. Silakan, Pak. Nah, saya ingin mulai masuk ke dosa sikap dan moral. Jadi ini adalah gambaran, anggaplah kita sudah selesai dengan dosa status kita. Makanya berbahagialah bagi kita yang sudah menerima Yesus. Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saat kita terima Yesus, dosa status kita diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Ya. Sehingga kita disebut bukan lagi sebagai pendosa, bukan sebagai orang berdosa, tapi kita disebut sebagai orang benar. Karena kita adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, kita sudah mengalami yang namanya tadi yang saya sebut pembenaran. Kita sudah mengalami yang namanya justification. Nah, ada PR kita adalah sanctification, pengudusan. Ya. Nah, pengudusan kita jadi artinya betul kita sudah menerima pembenaran dari Tuhan. Kita sudah menerima pengudusan dari Tuhan, tapi harus terekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau saya lihat gambar ini gambaran dari si bungsu dan si sulung yang ada di dalam Lukas pasal 15. Selama ini mungkin kita sering mendengar firman, ya. Banyak menyorot misalnya soal si bungsu, ya. Bungsu adalah gambaran dosa moralitas perbuatan. Kurang ajar, ayahnya belum dipanggil Tuhan, belum meninggal, dia sudah minta warisan. Padahal orang tuanya belum meninggal, papanya belum meninggal. Dia pergi ke negeri orang. Dia foya-foya, ya. Dia habiskan, ya dengan pesta pora, sampai akhirnya baju tinggal ada satu di badan. Akhirnya dia kelaparan sampai dia harus bekerja di peternakan babi. Ya, akhirnya dia mulai menyadari bahwa di rumah bapaknya dia tidak perlu seperti itu. Ya. Nah, kita sering mungkin menghakimi, ya, atau kita sering berkata mungkin saya sudah tidak lagi melakukan dosa-dosa moralitas seperti yang ditunjukkan oleh si bungsu. Tapi saudaraku sekalian, seringkali kita tidak menyadari. Kita banyak melakukan dosa-dosa sikap yang ditunjukkan oleh si sulung. Ya. Si sulung ada di rumah bapaknya, tapi dia terhilang di rumah bapaknya. Kenapa? Karena dia melakukan tugas-tugas di rumah bapaknya, ya dia lakukan mungkin dengan terpaksa. Ya. Ya, dengan terpaksa dia merasa bahwa ketika si sulung pulang, si bungsu pulang, dia marah. Kenapa papahnya masih menerima siapa? Si bungsu. Ya. Dia merasa telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Tapi mana bapak pernah membuat pesta seperti itu? Artinya apa, saudara sekalian? Dia adalah orang yang sangat taat mungkin. Dia melakukan perintah Tuhan, mungkin pelayanan, ya. Mungkin bisa ini pendeta seperti saya, ya, atau para pelayan Tuhan yang melakukan pelayanan-pelayanan. Tapi pertama dia merasa bahwa dirinya lebih benar dari si bungsu. Ya, artinya gini, dia melakukan ketaatan, tapi ketaatan yang bukan berpusatkan ayahnya atau berpusatkan Kristus lah. Dia hanya mengukur ketaatannya itu
dengan ukuran dirinya sendiri. Nah, yang menarik saudaraku sekalian, si bungsu adalah gambaran orang-orang berdosa yang Yesus layani. Pemungut cukai dan orang berdosa yang lainnya. Kalau saya lihat konteksnya. Dan si sulung adalah gambaran ahli Taurat dan orang Farisi. Yang orang mungkin menganggapnya adalah orang benar. Nah, yang kalau saya lihat perhatikan dalam cerita si bungsu dan si sulung ini, si bungsu punya kesempatan untuk berbalik, untuk bertobat. Tapi dalam cerita Lukas 15 ini kita tidak menemukan, ya karena ini juga Yesus cuma hanya gambaran saja. Tidak menemukan bagaimana si sulung itu kembali bertobat. Artinya ini adalah sebuah peringatan buat kita bahwa ternyata dosa-dosa sikap itu masih ada yang kadang-kadang menjangkiti kehidupan kita. Merasa lebih benar dari orang lain, menghakimi orang lain, merasa lebih setia dari orang lain. Ya, ketika ada orang lain yang dipulihkan, mungkin berkali-kali jatuh bangun, kita marah, kenapa Tuhan masih ampuni misalnya. Nah, saudaraku sekalian, kita perlu menjaga hati kita. Ya, yang pertama, ya tentunya Tuhan mau kita selesai dengan dosa-dosa moral kita. Tapi kita perlu juga selesai dengan dosa-dosa sikap kita. Seperti yang tadi saya bilang, dosa moral dan sikap ini, kalau dibiarkan menjangkiti hati kita, itu menghambat persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, akhirnya apa? Kita menjadi orang yang munafik, yang kelihatannya benar, tapi seringkali kita tidak menampilkan seperti apa yang seharusnya. Oke. Selanjutnya Pak, silakan next. Ya, nah ini tips yang perlu kita perhatikan, terutama ketika kita bicara tentang dosa moral dan dosa sikap. Yang pertama, saudara sekalian, tips yang pertama, fokuslah kepada salib, fokuslah kepada Kristus, bukan kepada penaklukan dosanya. Ya, berdasarkan yang saya alami dan saya lihat juga pengalaman banyak orang, ketika fokus mengalahkan dosa, justru seolah-olah dosa itu menyerang. Bahkan banyak kali kita ya dipenuhi dengan rasa bersalah karena jatuh bangun. Nah, mungkin saya mau cerita selalu sekalian. Sebelum saya menikah, saya sudah melayani Tuhan dari sejak muda. Ya. Nah, kira-kira usia ya 20 tahun. Ya. Saya pernah terikat hampir 1 tahun dengan dosa-dosa tertentu. Saya berusaha untuk lepas, nggak bisa selalu saya. Ya, setiap selesai saya melayani, saya oke, nggak taunya saya terikat lagi dengan dosa itu. Saya udah berusaha untuk menang, jatuh bangun. Saya udah teriak sama Tuhan, lepaskan saya dari kondisi ini, karena ini menghambat pelayanan saya, menghambat yang mengotori hati nurani saya. Karena sebagai seorang pelayan Tuhan kok seperti ini gitu. Hampir 1 tahun saudaraku sekalian. Saya terikat dengan dosa-dosa tertentu. Udah saya berusaha minta orang lain untuk mendoakan, ya. Tapi saat itu tidak menolong saudaraku sekalian. Ya. Nah, satu kali pagi-pagi saya bersaat teduh. Saya waktu itu sedang membaca Roma pasal 8. Ya. Roma pasal 8, ya, ayat 1, tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus. Terus dikatakan kamu tidak lagi hidup menurut hukum dosa dan hukum maut. Ya. Nah, ayat itu pada waktu saya baca, itu ternyata Roh Kudus berbicara kepada saya. Dan akhirnya saya bilang, oke. Saya bilang, Tuhan terima kasih, tidak ada lagi penghukuman bagi saya yang ada dalam Kristus. Saya tidak lagi hidup menurut hukum dosa dan hukum maut. Tahu apa yang terjadi saudara sekarang? Selama 1 tahun saya berjuang untuk mengalahkan dosa ikatan itu. Saya nggak bisa. Tapi waktu saya mempercayai ayat itu, dan saya mulai bilang saya tidak lagi hidup menurut hukum dosa dan hukum maut. Apa yang terjadi saudara sekalian? Saat itu juga belenggu yang mengikat saya terlepas saudara sekalian. Sampai hari ini. Ya.
Sudah ya berarti sudah 29 tahun berikutnya saya mengalami kemenangan. Kenapa? Karena ternyata fokus kita pada salib, fokus kita kepada kebenaran Tuhan. Ya. Bukan kepada penaklukan dosa. Semakin saudara lawan dosa, terutama pria misalnya, ya soal dosa seksual atau dosa-dosa yang lainnya, ya pikiran-pikiran yang kotor, pornografi, semakin saudara lawan itu seringkali menyerang kita. Tapi mari kita tips yang pertama, fokuslah pada salib. Fokuslah kepada kebenaran. Bukan kepada penaklukan dosa. Mari kita bangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Ya, doa kita, saat teduh kita, baca firman Tuhan tiap pagi ya, itu akan menolong kita hanya melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari selesaikan segala sesuatu itu mulai dari tingkat benih. Ya. Jadi kalau itu sudah jadi bertunas bahkan berbuah memang lebih berat. Tapi mari kita mulai selesaikan setiap dosa itu dari tingkat benih. Yang pertama dimulai dari pikiran kita. Ya. Nah, sebagai pria misalnya, tidak mungkin ada orang yang jatuh kepada perzinahan langsung kalau tidak diproses di pikiran. Ya. Setelah diproses di pikiran, mulai di follow up. Ya. Dan tidak ada orang yang bisa langsung jatuh begitu kepada dosa perbuatan kalau tidak diproses atau benihnya dibiarkan bertumbuh. Mari selesaikan itu mulai dari tingkat benih. Ya, salah satunya apa? Keterbukaan. Ya, kita sering mendengar statement keterbukaan adalah awal pemulihan. Ya, mari kita mulai belajar terbuka ketika kita memang berada dalam kondisi. Selesaikan itu mulai dari tingkat benih. Terus yang ketiga, kita butuh yang namanya support system. Support system di sini adalah kita butuh yang namanya komunitas. Ya, kita butuh teman-teman yang lain yang menguatkan. Bersyukurlah bagi saudara yang masih berada dalam komunitas AMC, mungkin ada kelompok yang lebih kecil lagi, sehingga kita bisa terlindungi, ada spiritual covering, ya, ada perlindungan secara rohani dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, oke, saya ingin menyimpulkan apa yang tadi saya sudah sampaikan dari awal. Sekali lagi, saudaraku sekalian, mari kita ketika bicara tentang dosa, tentunya adalah fokusnya adalah kepada kekudusan. Dosa adalah kontra dari kekudusan. Ya. Jadi sebenarnya fokus kita adalah fokus kepada yang namanya kekudusan. Nah, kita tadi sudah belajar bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dijadikan Tuhan dari semula menjadi anaknya. Bahkan kita sudah kita ditebus oleh darahnya. Dan itu luar biasa buat kita. Dan kita mengerti sekarang bahwa ketika kita bicara dosa, yang paling penting adalah selesaikan dari dosa status. Dosa status adalah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini yang paling penting. Karena sekali lagi dosa yang disebut dosa menolak menghujat Roh Kudus. Atau yang 1 Yohanes 1 bilang dosa yang menganggap dirinya adalah tidak berdosa. Itu adalah gambaran dari orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini pria-pria Allah, pastikan betul-betul kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi. Menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita butuh Yesus, dan Yesus sudah memberikan jalan keluar lewat salibnya. Itu dosa status. Tapi kita perlu menjaga pengudusan kita. Kita sudah menerima pembenaran, ya, justification, tapi kita harus sanctification, ya, hidup kudus dalam sehari-hari, dalam soal sikap, dan dalam soal perbuatan kita sehari-hari. Dan mari kita mengerti, pahami bahwa kita diberikan kemampuan bagi orang yang sudah dalam Tuhan. Kita bisa hidup kudus. Ya, dapat berdosa, dapat tidak berdosa. Jadi sebenarnya status kita bagi orang yang dalam Tuhan sudah seperti Adam pertama kali. Pertama kali sebelum jatuh dalam dosa. Betapa dahsyatnya kuasa salib yang mengembalikan kita kepada posisi semula sebelum Adam jatuh dalam dosa. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatannya. Amin. Puji Tuhan ya, sudah semua sudah menerima siraman rohani kita untuk kita bisa
ya terlepas dari ikatan dosa ya. Itu Pendeta Jimmy udah menjelaskan kita ya. Saya merasa gimana ya, suatu hal yang ini dari tip-tip itu ya, itu hal yang untuk kita diingat lah, misalnya jadi rema ya itu. Jadi kita harus fokus pada salib, bukan pada penaklukan dosa. Terus yang keduanya, selesaikan mulai dari tingkat benih ya. Memang kalau kita benih belum dibunuh, misalnya jadi bertumbuh, berbuah, berakar, berbuah, itu nantinya jadi lebih susah lagi. Dan ketika memang kita perlu support system ya, yaitu komunitas kita ya. Puji Tuhan ya, kita udah menerima siraman rohani dari Pak Jimmy. Mungkin untuk tutup doa firman Tuhan, silakan Pak Andreas ya. Nanti ada untuk acara tanya jawab. Nanti kita tutup dulu untuk doa firman Tuhan ya. Pak Andreas, silakan Pak. Ya, pria-prianya Tuhan, mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang kita terima hari ini. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, kami boleh kembali merenungkan kembali tentang salib Kristus, tentang pengorbanan-Mu, tentang kasih karunia yang besar yang sungguh-sungguh menjadi anugerah yang terbesar juga buat hidup kami. Bahkan itu adalah keajaiban yang terbesar yang pernah ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena karya-Mu kami boleh tebus, karena karya-Mu kami boleh diselamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan memberkati Pak Jimmy yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai kehidupannya dalam setiap pelayanannya, rumah tangganya, sebagai ayah untuk anak-anaknya, sebagai suami untuk istrinya juga. Biarlah kasih karunia Tuhan semakin berlimpah-limpah. Dan Tuhan juga memberkati rekan-rekan pria-prianya Tuhan di AMC ini. Kami semua boleh mendapatkan kekuatan, supaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh menjadi firman Tuhan, menjadi benih yang baik, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kesaksian tentang Kristus boleh terus disampaikan, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada malam hari ini tetap dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan ya. Kita nanti masuk sesi tanya jawab, itu suatu hal yang mungkin untuk kita tanyakan ya kepada hambanya ya. Saya percaya, tapi sebelumnya ada pujian ya dari host kita, Pak Yusman. Ada pujian atau Raffi? Silahkan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath. Puji Tuhan ya. Pujian itu udah sangat indah ya. Kalau kita memuji Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Makanya tadi Bapak Pendeta Jimmy menjelaskan bahwa di dalam ada sukacita dalam hidup kudus ya. Jadi kita berusaha untuk hidup kudus. Mungkin dari kaum pria semua nih ada yang mau bertanya, silahkan. Hambanya nanti akan menjawab. Ada Bapak Pendeta Jimmy ya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Atau udah jelas nih? Biasanya masalah untuk bebas dosa ini sebetulnya banyak kayaknya ya. Nggak usah malu-malu kita bisa bertanya ya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, selamat malam. Ya, silahkan Pak Beta. Selamat malam Bapak Pendeta Jimmy. Malam Pak Beno. Beno, ya, Beno Tamara. Ketemu lagi Pak Jimmy, saya sudah senang bisa mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Jimmy malam hari ini tentang dosa ya. Jadi tadi ada dua status, dosa sikap dan dosa status ya. Seringkali kita sebagai kaum pria, imajinasi kita, apalagi kalau kita sendiri, banyak melanglang ke sana kemari ya. Yang saya akan tanyakan Pak Jimmy, yaitu dosa penyembahan berhala, dosa kenajisan, dan dosa hawa nafsu dan keserakahan, apa sama bobotnya Pak? Disebut dosanya nilainya. Oke Pak, jadi apa tadi Pak? Ulang lagi, dosa penyembahan berhala, dosa percabulan, dosa kenajisan. Ya. Apakah nilai bobotnya sama? Dan apakah bisa dihapuskan atau grafirat dengan cara apa kira-kira Pak? Terima kasih Pak Jimmy. Jadi semua dosa, tidak ada dosa kecil atau dosa besar, dosa adalah dosa Pak. Ya. Nah itu ya caranya yang tadi Pak, bahwa mulai fokus untuk mengisi, terutama kan dosa pria atau dosa yang tadi Bapak sebutkan itu semua dimulai dari pikiran kan, ya, khususnya kayak kenajisan dan itu ya. Makanya isilah pikiran kita dengan, kenapa Alkitab bicara tentang pentingnya merenungkan firman kan, ya, supaya imajinasi kita mulai dikuasai oleh firman, diisi oleh firman. Karena semuanya selalu dimulai peperangan itu di pikiran kita, Pak. Ya. Jadi tidak ada dosa yang lebih kecil, lebih atau bohong putih, bohong besar, semua bohong dosa adalah dosa. Ya. Jadi bobotnya sama ya Pak? Sama Pak. Ya, terutama menghambat persekutuan kita kan dengan Tuhan akhirnya. Iya. Ya. Lalu ada satu lagi Pak Jimmy yang terkait dengan dosa itu dari Matius 18 ayat 21. Ketika Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali atau berapa? Itu maksudnya gimana Pak? Terima kasih Jadi, Pak Jimmy. Ya, ketika Tuhan ditanyakan berapa kali kita mengampuni, Tuhan kan sedang menjelaskan tentang katanya 70 kali 7 kali, Pak. Ya. Nah,
Itu 70 kali 7 kali, anggaplah kita bicara matematika kan, 490 kali. Ya. Tapi sebenarnya Tuhan mau kasih tahu bahwa yang dimaksud dengan 70 kali 7 kali 490 kali itu adalah dosa yang sama yang kita harus ampuni. Jadi kalau dia melakukan dosa yang kedua, ya harus 490 kali lagi. Ya. Kalau dia melakukan 10 kali, ya berarti 490 kali 10. Nah, sebenarnya itu bukan bicara angka-angka yang disebutkan tadi. Ya, Tuhan sedang mengajarkan bahwa yang namanya pengampunan itu harus menjadi lifestyle gaya hidup kita, Pak. Ya. Menjadi gaya hidup kita, karena memang kalau kita lihat dosa yang paling kita nggak sadar tidak sadar adalah soal mengampuni, ya. Ya, dalam doa Bapa kami, ketika Tuhan menjelaskan tentang doa Bapa kami kan selesai, baru amin saja Tuhan bilang lagi, barang siapa tidak mengampuni orang lain, Bapa di surga tidak mengampuni. Karena betapa seriusnya bicara tentang yang namanya pengampunan itu, Pak. Ya. Jadi 70 kali 7 kali itu bicara tentang gaya hidup mengampuni. Ya, jadi bukan mengenai perhitungan ya, Pak Jimmy. Bukan, Pak. Itu contoh saja, ya. Ya, memang dosa itu kerasa ya, Pak Jimmy. Saya butuh kasih karunia, Pak. Ya, kita melakukan sesuatu rasanya tidak berdosa, tapi setelah lewat dosa itu kerasa ya, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Jimmy atas penjelasannya. Ya, jadi kebenarannya adalah setiap kita sebenarnya bisa dalam 24 jam tidak melakukan dosa. Selama kita selalu terus ada dalam hadiratnya. Bisa, karena Tuhan sudah memberikan benih ilahi itu. Apalagi kehadiran Roh Kudus dan Yesus di hati kita. Ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Tuhan berkati. Sama-sama Pak Beno. Oke, baik ya. Mungkin masih ada dari Kompria yang untuk menanyakan yang lain. Ya, atau belum ada ya? Ya kalau nggak ada, barangkali nanti ada pengumuman dulu dari Pak Haiki ya. Saya silakan Pak Haiki. Oke, puji Tuhan. Makasih Bro Bunceng, makasih Pak Jimmy buat kebenaran firman Tuhannya. Sangat memberkati sekali buat saya pribadi ketika kita bisa mengalahkan dosa, yaitu dengan kekudusan yang tadi Pak Jimmy katakan bahwa dosa itu menurunkan nilai diri, tapi kekudusan menempatkan diri di tempat yang sebenarnya. Dan dosa itu hanya bisa ditebus oleh kasih karunia Tuhan, dan dosa itu hanya dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan hanya kekudusanlah yang bisa mengalahkan semuanya itu, dan kekudusan itu harus diekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Makasih Pak Jimmy buat tip-tip buat kita bisa mengalahkan dosa, yaitu fokus pada salib, yaitu kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah selesaikan mulai dari sikap benih, yaitu keterbukaan. Dan yang ketiga adalah support dengan sistem, yaitu komunitas seperti malam hari ini. Ini ada juga salah satu kita bisa mengalahkan dosa dengan cara kita mempunyai komunitas yang benar. Amin. Puji Tuhan. Makasih Pak Jimmy buat kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai lebih hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan mengumumkan pengumuman AMC selama seminggu ke depan. Pengumuman yang pertama adalah setiap pagi kita ada doa pagi, Senin sampai Sabtu, jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, via Zoom di link yang sama, yaitu seperti malam hari ini. Saya mengundang teman-teman AMC juga untuk bisa ikut doa pagi ini tiap Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi, karena ini yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa juga mengalahkan dosa, yaitu kita bangun pagi, kita datang pada Tuhan, kita minta
pengudusan daripada Tuhan, saya percaya hari-hari yang akan kita jalani, Tuhan akan selalu menjaga memelihara kehidupan kita. Yang kedua adalah hari Minggu kita akan ibadah kita setiap hari Minggu, ibadah raya yaitu jam 8 sampai jam 9 sampai setengah 10 pagi, diadakan secara online juga di Zoom yang sama. Saya juga tetap mengundang supaya teman-teman AMC juga ikut ibadah raya setiap hari Minggu. Yang ketiga adalah minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Alexander yang malam hari ini juga bergabung malam hari ini, dan minggu depan dia akan memberikan berkat firman Tuhannya yaitu Conquer the Past, yaitu kita bisa mengalahkan masa lalu dengan link dan Zoom yang sama seperti malam hari ini. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan Bapak Pendeta Joni Alexander, kita pasti mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan untuk kita bisa mengalahkan dosa masa lalu yang seringkali menghambat kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Yang keempat adalah persembahan rekening untuk AMC, untuk kemajuan AMC. Saya juga berharap teman-teman pria-prianya AMC ikut mendukung dalam persembahan AMC, yaitu melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Tia Utama. Saya berharap teman-teman supaya ikut juga berpartisipasi dalam persembahan kolektif AMC ini. Selanjutnya adalah, ada lagi nggak bro? Nggak ada ya. Oke, ibadah Zoom malam hari ini juga direkam dan akan ditayangkan di channel YouTube yaitu AMC Bandung. Mungkin itu aja pengumuman malam hari ini. Saya juga berterima kasih buat teman-teman AMC yang selalu setia dalam ibadah malam hari ini, buat teman-teman AMC Bandung, teman-teman AMC yang di luar Bandung, bahkan di luar pulau yang tetap setia, tetap tepat waktu seperti Pak Theo, Pak Jimmy, Pak Juli yang begitu luar biasa, teman-teman ACC juga, teman-teman yang lain di Batu Penjuru, di Parakan Muncang, tetap saya undang tetap setia mengikuti ibadah AMC ini, karena ibadah AMC ini sangat memberkati kita semua sebagai pria-prianya Tuhan untuk tetap terus lebih maju lagi untuk bisa memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru gabung malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ibadah AMC. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan Bro Bunseng. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, baik, itu pengumuman dari Pak Haiki. Mungkin itu dilanjutkan untuk kalau ini udah sampai pada ujung acara nih. Mungkin untuk doa ya, Pak Haiki ya. Ya, oke. Doa dari Pak Gembala ya. Pak Jimmy, silakan kembalikan ke Pak Gembala. Thank you, bro. Ya, puji Tuhan. Selamat malam para pria-prianya Tuhan. Sungguh malam hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Jimmy yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, boleh memberkati kami semua, ya, komunitas AMC, untuk kita semakin diperlengkapi, kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Menang di dalam dosa karena kita sudah memperoleh kasih karunia daripada Tuhan, dan
kita mau semakin intim dengan Tuhan dan setia dalam komunitas. Saya percaya para pria-prianya Tuhan, semakin Tuhan mau perlengkapi kita dengan nilai-nilai kebenaran, sehingga kita menjadi pria-pria yang boleh terus diberkati, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah AMC malam hari ini, dan saya mohon nanti sebentar hambanya Bapak Pendeta Paul Zaitun akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapakku yang bertahta dalam kerajaan surga, merupakan satu anugerah Tuhan jika malam hari ini kami dapat bertemu dari kaum pria AMC Bandung, merupakan kemurahan-Mu semata-mata Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah pada saat malam hari ini, supaya kami kaum pria selalu memohon kekuatan dari Engkau ya Tuhan, kemampuan dari otoritas Roh-Mu, supaya kami dapat mempertahankan nilai-nilai eksistensi kekudusan kami di hadapan hadirat-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, ampuni segala kekurangan dan keterbatasan kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Jemi yang sudah menyampaikan benih firman, memberkati hamba-Mu tim gembala GPPS Bandung, memberkati para hamba-Mu koordinator AMC, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan tetap menyertai kami, dan Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Tubuh jeroh kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih firman Tuhannya. Ya, baik. Semuanya ya, puji Tuhan. Merdeka malam. Merdeka. Haleluya. Sama-sama. Berkati. Tapi semangat. Sampai minggu depan Pak Joni.